Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitar Zdania dengan NIM 2811915, kelas 3C, Prodi Tes Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapital Selekta Matematika Dasar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Sunarto, MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi kuadrat. Yang pertama, kompetensi dasar dan indikator. Yang kedua, definisi. Yang ketiga, bentuk grafik dan sifat-sifatnya. Yang keempat, contoh soal. Yang kelima, menggambar grafik. Dan yang keenam, menyusun fungsi. Yang pertama, kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasarnya adalah memahami konsep fungsi kuadrat dan menggambar grafik fungsi kuadrat berdasarkan sifat-sifatnya. Dan indikatornya, yang pertama menjelaskan konsep fungsi kuadrat, yang kedua menyusun fungsi kuadrat, dan yang ketiga menentukan sumbu simetri, titik puncak, dan berdasarkan sifat-sifatnya. Yang kedua, definisi fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah pemetaan dari himpunan bilangan nyata atau real yang dilambangkan dengan huruf R besar ke dirinya sendiri yang dinyatakan dengan fx sama dengan y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan keterangan a dan b adalah koefisien, x-nya adalah variabel, dan c-nya adalah konstanta. Dengan a, b, c elemen bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0. Contoh, y sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Dengan demikian, a-nya adalah 1, b-nya adalah 2, dan c-nya adalah negatif 3. Yang ketiga, sifat-sifat fungsi kuadrat. Yang pertama, berdasarkan nilai a. Jika a lebih dari 0 atau positif, maka grafik atau parabola terbuka ke atas. Jika a kurang dari 0 atau negatif, maka grafik atau parabola terbuka ke bawah. Yang kedua, berdasarkan nilai diskriminan, kita dapat menggunakan rumus D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Dengan keterangan, jika D lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu X di 2 titik yang berpotongan. Yang kedua, jika D sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X di X, 0 di sebuah titik. Dan yang ketiga, jika D kurang dari 0, maka grafik tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Kedudukan grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X. Grafik yang pertama, jika D lebih dari 0 dan A lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu X di 2 titik dan terbuka ke atas. Gambar yang kedua, jika D sama dengan 0 dan A lebih dari 0, maka grafik menyinggung sumbu X di 1 titik dan terbuka ke atas. Grafik yang ketiga, jika D kurang dari 0 dan A lebih dari 0, maka grafik tidak mengenai sumbu X dan terbuka ke atas. Grafik yang keempat, jika D lebih dari 0 dan A kurang dari 0, maka grafik memotong sumbu X di 2 titik dan terbuka ke bawah. Gambar yang kelima, jika D sama dengan 0 dan A kurang dari 0, maka grafik menyinggung sumbu X di 1 titik dan terbuka ke bawah. Grafik yang keenam, jika D lebih dari 0 dan A kurang dari 0, maka grafik tidak mengenai sumbu X dan terbuka ke bawah. Yang keempat, menggambar grafik fungsi kuadrat. Langkah-langkahnya, yang pertama menentukan titik potong sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik potong sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Dan yang ketiga, menentukan koordinat titik balik atau titik puncak dengan rumus negatif B per 2A, D per negatif 4A. Di mana nilai X-nya itu adalah negatif B per 2A dan nilai Y-nya adalah D per negatif 4A. Yang kelima, contoh soal. Gambarlah sketsa grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurang 3x ditambah 2. Dengan penyelesaian, y sama dengan x kuadrat dikurang 3x ditambah 2. Dari persamaan ini kita peroleh nilai a-nya itu adalah 1, nilai b-nya adalah negatif 3, dan nilai c-nya adalah 2. Untuk melukiskan grafiknya, kita gunakan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama, menentukan titik potong sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Pertama, kita tulis dulu persamaannya Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Kemudian kita substitusikan nilai Y-nya itu ke 0, sehingga menjadi X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan.
sehingga menjadi dalam kurung X kurang 1 dikali dalam kurung X kurang 2 sama dengan 0. Dengan demikian X1-nya yaitu 1 atau X2-nya sama dengan 0. Jadi titik potong dengan sumbu X adalah di 1,0 dan 2,0. Langkah yang kedua menentukan titik potong sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Ini adalah persamaannya tadi, kemudian kita substitusikan dengan X sama dengan 0 sehingga menjadi Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 3 dikali 0 ditambah 2. Kemudian kita jumlahkan 0 kuadrat adalah 0 dikurang 3 kali 0 ditambah 2. Sehingga nilai Y-nya adalah 2. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah di titik 0,2. Langkah yang ketiga menentukan koordinat titik balik atau titik puncak. P sama dengan negatif B per 2A, B kuadrat dikurang 4AC per negatif 4A. Kenapa kita gunakan B kuadrat dikurang 4AC bukan D? Karena nilai D dan B kuadrat itu B kuadrat ditambah 4AC itu sama. Ini sudah dijelaskan di slide sebelumnya, yaitu di bagian ini. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Kemudian P sama dengan negatif, nilai B-nya tadi adalah negatif 3. Jadi kita tulis negatif 3 per 2 dikali A. Nilai A-nya itu adalah 1, yang ini. Kita tulis 1, B kuadrat tadi negatif 3 kuadrat dikurang 4, nilai A-nya adalah 1, nilai C-nya adalah 2, yang ini. 2 per negatif 4, nilai A-nya adalah 1. Sehingga P sama dengan negatif dikali negatif 3 adalah 3 per 2 kali 1 adalah 2. Negatif 3 kuadrat adalah 9 dikurang 4 kali 1 adalah 4 dikali 2 adalah 8. Jadi 9 kurang 8 adalah 1 per negatif 4 kali 1 adalah negatif 4. Jadi hasilnya adalah negatif 1 per 4. Sehingga P sama dengan 3 per 2 itu sama dengan 1,5 atau 1 per 2, negatif 1 per 4. Oleh karena itu A lebih besar dari 0, maka P merupakan titik balik minimum dan parabola terbuka ke atas ke koordinat titik balik minimum adalah di titik 1 per 2, negatif 1 per 4. Koordinat titik potong dengan sumbu X di 1,0 dan 2,0. Koordinat titik potong dengan sumbu Y yaitu di 0,2 dan koordinat titik balik yaitu di titik 1 per 2, negatif 1 per 4. Dengan ini kita dapat menggambar grafiknya, yaitu yang pertama kita tentukan dulu koordinat titik potong dengan sumbu Y yaitu di 1,0 dan 2,0, yaitu di bagian ini 1,0 dan 2,0. Yang kedua koordinat titik potong dengan sumbu Y yaitu di 0,2, yaitu di bagian sini 0,2, dan koordinat titik balik yaitu di titik 1 per 2, negatif 1 per 4, yaitu di bagian ini. Kemudian kita tarik garis sehingga terbentuk parabola dari persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Yang keenam, menyusun fungsi kuadrat. Yang pertama, persamaan fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c apabila diketahui titik potong terhadap sumbu x dan satu titik lainnya dapat ditentukan dengan rumus fx sama dengan a dalam kurung x kurang x1 dikali dalam kurung x dikurang x2. Contoh, yang pertama, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang memotong sumbu di A1,0, B negatif 3,0, dan memotong sumbu Y di titik 0,3. Penyelesaian, titik 1,0 dan negatif 3,0 disubstitusikan ke fx sama dengan A dalam kurung X dikurang X1 dikali dalam kurung X dikurang X2, di mana nilai X1-nya itu adalah 1, nilai Y1-nya adalah 0, nilai X2-nya adalah negatif 3, dan nilai Y2-nya adalah 0. Kemudian kita substitusikan ke persamaan tadi sehingga menjadi fx sama dengan A dalam kurung X dikurang 1 dikali dalam kurung X ditambah 3. Kemudian kita substitusikan
0,3 ke persamaan 1, di mana X, Y sama dengan 0,3, sehingga X sama dengan 0, Y sama dengan 3. Kemudian persamaan satunya tadi, Fx sama dengan A dalam kurung X kurang 1 dikali X tambah 3. Bahwa kita ketahui nilai Fx itu sama dengan Y, di mana nilai Y-nya di sini adalah 3. Kemudian kita ganti menjadi 3 sama dengan A, nilai X-nya adalah 0. Kita ganti 0 dikurang 1 dikali dalam kurung X tambah 3, X-nya adalah 0 tambah 3. 3, nilai A-nya kita turunkan. 0 dikali 1 adalah negatif 1, dikali 0 tambah 3 adalah 3. 3 kali negatif 1 adalah negatif 3A. Jadi nilai A-nya adalah negatif 1. Kemudian kita substitusikan nilai A ke persamaan 1. Persamaan satunya tadi adalah Fx sama dengan A dalam kurung X dikurang 1 dikali X tambah 3. Fx sama dengan nilai A-nya adalah negatif 1, kita turunkan. Kita ganti nilai A-nya menjadi negatif 1 dalam kurung X kurang 1 dikali X tambah 3. Fx sama dengan negatif 1, kita kalikan ke dalam antara X kurang 1 dikali X tambah 3 dengan cara X kali X yaitu X kuadrat, X tambah 3 X kali 3 yaitu 3X, negatif 1 kali X adalah negatif X, negatif 1 ditambah 3 adalah negatif 3. Kemudian Fx sama dengan negatif 1, X kuadrat yang kita turunkan ditambah 3X dikurang X, itu 2X, negatif 3 kita turunkan. Fx sama dengan, kemudian kita kalikan ke dalam lagi, negatif 1 dikali X kuadrat itu negatif X kuadrat, negatif 1 dikali 2X adalah negatif 2X, negatif 1 dikali negatif 3 adalah positif 3. Jadi persamaan fungsi kuadratnya adalah Fx sama dengan negatif X kuadrat dikurang 2X ditambah 3. Yang kedua, persamaan fungsi kuadrat Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C apabila diketahui titik puncak grafik XP, YP dan titik puncak lainnya dapat ditentukan dengan rumus Fx sama dengan A dalam kurung X dikurang XP kuadrat ditambah YP. Contoh 1, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang titik puncaknya negatif 1,9 dan melalui 3, negatif 7. Penyelesaian XP, YP sama dengan negatif 1,9. Berarti nilai XP itu adalah negatif 1, nilai YP-nya adalah 9. Kemudian kita tulis rumusnya tadi adalah Fx sama dengan A dalam kurung X kurang SP kuadrat ditambah YP. Kita ganti nilai XP dan YP-nya sehingga menjadi Fx sama dengan A dalam kurung X dikurang nilai XP-nya adalah negatif 1 menjadi negatif 1 kuadrat ditambah YP-nya adalah 9, kita tulis 9. Fx sama dengan A, X negatif dikali negatif 1 adalah positif 1 kuadrat ditambah 9. Kemudian kita substitusikan titik 3, negatif 7 ke persamaan 1. Di mana X, Y sama dengan 3,7. Berarti nilai X-nya itu 3, nilai Y-nya adalah negatif 7. Dan persamaan satunya tadi adalah Fx sama dengan A dalam kurung X tambah 1 kuadrat ditambah X. Nilai Fx itu sama dengan nilai Y, dan nilai Y-nya di sini adalah negatif 7. Jadi kita ganti ke nilai Y-nya itu menjadi negatif 7 sama dengan A. Nilai X-nya adalah 3, kita turunkan 3 ditambah 1 kuadrat ditambah 9. Terus negatif 7 sama dengan A, 3 tambah 1 itu 4, 4 dikuadratkan jadi 16 ditambah 9. Kemudian kita pindah ruaskan yang 9 itu menjadi negatif 7 dikurang 9. Hasilnya negatif 16 sama dengan 16A. A sama dengan negatif 16 per 16. A sama dengan negatif 1. Kemudian substitusikan nilai A ke persamaan 1. Y sama dengan A dalam kurung X tambah 1 kuadrat ditambah 9. Y sama dengan negatif 1. X tambah 1 kuadrat ditambah 9. Y sama dengan negatif 1 dalam kurung X tambah 1 dikali dalam kurung X tambah 1 ditambah 9. Y sama dengan negatif 1. Kemudian X kali X adalah X kuadrat. X kali 1 adalah X. 1 dikali X adalah X.
1 dikali 1 adalah 1 ditambah 9. Y sama dengan negatif 1. X kuadratnya turun. Ditambah X adalah 2X ditambah 1 ditambah 9. Y sama dengan negatif 1 kali X kuadrat adalah negatif X kuadrat. Negatif 1 dikali 2X adalah negatif 2X. Negatif 1 dikali 1 adalah negatif 1. 9-nya kita turunkan. Y sama dengan negatif X kuadrat dikurang 2X. Negatif 1 ditambah 9 yaitu 8. Jadi fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan negatif X kuadrat dikurang 2X ditambah 9. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.